Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan kembali membahas materi fisika kelas 11 SMA, tepatnya materi gelombang bunyi, yaitu submateri dari pipa organa. Jadi pipa organa itu kan ada dua tuh, terbuka dan tertutup. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah pipa organa terbuka. Nanti akan ada pembahasan soal dan tentunya juga pembahasan materinya. Tapi mungkin akan saya buat jadi dua buah video. Tapi bagi adik-adik yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Jadi, pipa organa itu adalah suatu alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Nah, alat yang dimaksud itu adalah alat musik. Contohnya itu ada kayak klarinet ya, kemudian ada trompet, kemudian ada seruling, dan instrumen-instrumen musik lainnya. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasannya pipa organa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pipa organa terbuka, dan yang kedua adalah pipa organa tertutup. Nah, kalau pipa organa terbuka, dia nanti kedua ujungnya itu terbuka. Sementara kalau yang tertutup, salah satu ujungnya terbuka dan ujung yang lainnya tertutup. Contoh instrumen untuk pipa organa terbuka itu adalah seruling dan trompet. Sementara untuk pipa organa tertutup, contohnya itu adalah botol ya. Jadi gambarnya ini salah. Botol bekas gitu ya, yang dijadikan alat musik dengan cara diisi air, misalnya setinggi 25 cm untuk nada do. Kemudian dengan botol yang berbeda, diisi air setinggi 50 cm untuk nada re. Kemudian untuk nada mi diisi air setinggi 75 cm. Jadi selisihnya itu 25 cm hingga ke nada yang paling tinggi. Nah, karena di sini ada dua buah pipa organa ya, terbuka dan tertutup, yang akan kita bahas di video ini itu adalah mengenai pipa organa terbuka. Nah, jadi sama seperti dawai, pipa organa terbuka juga terdapat nada. Ada nada dasar, kemudian nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Kebetulan untuk konsep pipa organa terbuka dan dawai itu sama. Nah, untuk nada dasar, bentuk gelombangnya seperti ini ya. Dia yang terbentuk pertama kali adalah perut, kemudian simpul dan perut. Berbeda dengan dawai. Kalau dawai kemarin ya, kalau kita gambarkan, dia seperti ini. Dia simpul, perut, simpul. Tetapi panjang gelombangnya sama-sama setengah lambda, ya enggak? Dia kalau perut aja, satu perut aja kan berarti setengah lambda ya. Kalau ini kan dia seperempat nih. Ya, ini seperempat, lalu ini seperempat. Berarti totalnya adalah setengah lambda. Nah, untuk penurunan rumusnya itu pun juga sama seperti dawai. Setengah lambda sama dengan L, lambdanya berarti sama dengan 2L. Untuk menghitung frekuensinya, kita gunakan rumus yang V per lambda ya. Langsung ganti aja, F-nya menjadi F0, karena dia nada dasar, berarti N-nya sama dengan 0. Kemudian nanti kalau nada atas pertama berarti N-nya 1, dan begitu seterusnya. Kemudian lambdanya ini kita gantikan dengan 2L. Diperolehlah lambda dibagi dengan 2L. Seperti pada dawai, pipa organa terbuka juga memiliki nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Kemudian, apabila diperhatikan, jumlah gelombang untuk nada dasar pada pipa organa terbuka sama dengan dawai, yakni setengah lambda. Nah, untuk yang ini, dia terdiri dari seperempat, karena separuh dari setengah. Yang ini seperempat lambda, kemudian yang ini juga seperempat lambda. Berarti seperempat ditambah seperempat adalah setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Sama juga pada dawai. Kalau dawai, dia gambarnya seperti ini. Nah, kalau gelombang terdiri dari satu perut ya, berarti dia
setengah panjang gelombang atau setengah lambda. Walaupun kedua gelombang ini memiliki panjang gelombang yang sama, tetapi mereka memiliki perbedaan. Kalau kita perhatikan di gambar, untuk dawai, dia terdiri dari simpul, perut, dan simpul. Sementara pada pipa organa terbuka terdiri dari perut, simpul, dan perut. Karena jumlah gelombang antara pipa organa terbuka dan dawai sama, maka persamaan frekuensi nada dasar, panjang kolom udara, serta panjang gelombangnya juga sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan persamaan frekuensi nada dasar. Caranya sama persis seperti pada saat kita menurunkan pada dawai. Nah, di sini adalah L atau panjang gelombang. Setengah panjang gelombang itu sama dengan L. Sehingga lambda atau panjang gelombang sama dengan 2L. Kemudian untuk menghitung frekuensi, kita menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F. Diperoleh F sama dengan V dibagi lambda. Karena frekuensi nada dasar, N-nya sama dengan 0, sehingga F-nya menjadi F0. Kemudian lambdanya kita ganti dengan 2L, sehingga diperoleh persamaan F0 sama dengan V per 2L. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video mengenai dawai, untuk menghitung frekuensi setiap nada, kita cukup mengingat persamaan frekuensi nada dasar dan perbandingan antara frekuensi nada dasar dengan frekuensi nada atas ke N, di mana N sama dengan 0 untuk nada dasar, N sama dengan 1 untuk nada atas pertama, N sama dengan 2 untuk nada atas kedua, dan seterusnya. Apabila kita perhatikan, perbandingan antara F0, F1, dan F2 adalah 1 berbanding 2 berbanding 3. Artinya, untuk perbandingan ini diperoleh dari N ditambah 1. Sehingga, untuk frekuensi nada atas ke-7 memiliki N sama dengan 7 dan perbandingannya 8. Sehingga nanti untuk persamaan F7-nya, adik-adik tinggal menggunakan persamaan 8 dikali F0. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan. Nah, ini ya. Untuk nada dasar, persamaannya adalah F0 sama dengan V dibagi 2L. Untuk nada atas pertama, karena dia perbandingannya 2, nilainya 2, berarti 2 dikali F0 atau 2V dibagi 2L. Kemudian untuk nada atas kedua, perbandingannya 3, sehingga diperoleh 3 dikali F0 atau 3V dibagi 2L. Nah, kalau dia minta nada atas ke-7, berarti kan 7 tambah 1, 8. Berarti 8 dikali F0 atau 8V dibagi dengan 2L. Selanjutnya untuk nada atas pertama. Nah, untuk menghitungnya itu sama seperti di awal. Kita menghitung terlebih dahulu berapa panjang gelombangnya. Di sini ada setengah ya. Kemudian ini ada 1/4. Ini ada 1/4. Berarti berapa? 1/4 ditambah 1/4 berarti setengah. Kemudian ditambah dengan setengah. Setengah ditambah setengah berarti berapa? 1 ya. Artinya panjang gelombang sama dengan panjang dari kolom udaranya, atau lambda sama dengan L. Kemudian untuk menghitung frekuensi, kita cukup menggunakan F sama dengan V dibagi lambda, yaitu F1 sama dengan V dibagi L. Selanjutnya adalah nada atas kedua. Nah, di sini dia terdiri dari berapa nih? Setengah ditambah setengah berarti 1 ya. Kemudian ini 1/4 ditambah 1/4 berarti setengah. Artinya 1/2 atau 3/2. Nah, 3/2 lambda itu sama dengan L. Berarti lambdanya adalah 2/3L. Kita masukin ke sini. F2 sama dengan V dibagi 2/3L, berarti F2-nya adalah 3V dibagi dengan 2L. Apabila kita perhatikan pada ketiga rumus ini terdapat kesamaan.
yaitu sama-sama memiliki V per 2L. Yang membedakan hanyalah angka yang terletak di samping V, di mana untuk frekuensi nada dasar atau F0 memiliki nilai 1 ya di samping V-nya, untuk F1 memiliki nilai 2, dan untuk F2 memiliki nilai 3, di mana 0, 1, dan 2 ini adalah nilai N. Artinya, angka di samping V itu adalah penjumlahan antara N dengan 1. Nah, sehingga kita bisa memperoleh persamaan umum untuk frekuensinya, yaitu Fn sama dengan N ditambah 1 dikali V dibagi dengan 2L. Karena V per 2L adalah F0, sehingga Fn-nya adalah N ditambah 1 dikali dengan F0. Untuk menghitung panjang kolom udara, kita bisa menggunakan persamaan Ln sama dengan N ditambah 1 dikali lambda N dibagi 2. Sementara, untuk menghitung panjang gelombang, kita bisa menggunakan persamaan lambda N sama dengan 2L dibagi N ditambah 1. Ingat ya, N itu bernilai 0 untuk nada dasar, N bernilai 1 untuk nada atas pertama, N bernilai 2 untuk nada atas kedua, dan seterusnya. Dan persamaan ini juga sama digunakan pada dawai. Kita lanjut ke contoh soal.